Padahal saya tidak. Yakinlah, 1000% tidak ada kriminalisasi. Calon Kapolri Budi Gunawan yang telah menjadi tersangka mengajukan pra-peradilan terhadap KPK. Pimpinan KPK dianggap menyalahgunakan kekuasaannya dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Serangan terhadap KPK sebelumnya antara lain dilakukan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membeberkan pertemuan petinggi PDIP dengan Abraham Samad. Sejumlah foto syur yang melibatkan foto Abraham Samad juga beredar. Berkali-kali Abraham Samad menjadi sasaran tembak. Prime Time kali ini mengangkat perbincangan bertajuk Ramai-Ramai Bidik Samad. Untuk membahas topik ini telah hadir di studio anggota advokasi DPP PDIP Arteria Dahlan dan pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan nanti bergabung bersama kita melalui sambungan telepon anggota tim 9 yang juga mantan Wakapolri Ugro Seno. Saya ke Pak Jamin dulu. Pak Jamin, ini kalau kita bicara apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, ini memang nampaknya bukan hanya KPK, tapi pimpinan-pimpinan KPK, apalagi Abraham Samad, ini terus-menerus menjadi sasaran, ya istilahnya sasaran tembak jadinya ya, seperti itu. Apa yang Anda baca dari ini? Saya melihat memang banyak hal yang kita lihat belakangan ini, hampir semua anggota komisioner KPK ditetapkan sebagai akan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tadi kalau kita dengar pernyataan daripada Kabar Reskrim, sudah hampir yakin benar Abraham Samad akan menjadi salah satu tersangka. Dalam kasus pidana artinya kalau Kabar Reskrim yang mengatakan ya? Ya, tadi kelihatan seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, pimpinan KPK tentunya tidak ada lagi yang akan bisa membawa KPK dalam melaksanakan tugas ini. Kalau hal seperti ini terjadi, tentunya ada tindakan presiden yang harus dilakukan. Pertama, yaitu presiden harus membuat perpu untuk melakukan penggantian daripada pengurus petinggi komisioner ini. Yang kedua, presiden seharusnya mendudukkan Polri, dalam hal ini pelaksana Kapolri, Wakil Kapolri dengan pimpinan KPK untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai terjadi ada lagi penetapan tersangka seperti yang terjadi terhadap BW. Tapi memang kita lihat Pak Presiden kita ini taat akan hukum, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh penyidikan oleh Polri sengaja seakan-akan ya kita harus taat hukum lalu dibiarkan. Menurut saya langkah yang baik tentunya, karena dia bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara, harusnya memanggil Kapolri, dalam hal ini Wakil Kapolri dan juga Ketua KPK, mendudukkan bersama-sama kira-kira solusi apa yang kita bisa ambil sehingga pemberantasan korupsi nanti bisa berjalan tidak mandek. Sebelum kita membahas lebih jauh ke sana, Pak Jamin, dari apa yang terlihat, sekarang kita bicara soal sesuai dengan tema kita, ramai-ramai bidik samad. Nah, dari apa yang terjadi ini, apakah Anda melihat bahwa memang Abraham Samad ini punya cacat yang luar biasa sebagai pimpinan KPK? Ya, begini. Kalau memang benar apa yang disangkakan kepada beliau ini oleh teman-teman di PDIP, Pak Hasto dan rekan-rekan, bahwasannya Pak Samad pernah bertemu di suatu tempat dengan anggota pemenangan partai PDIP yang mengharapkan untuk mendapatkan jabatan sebagai wakil presiden. Dan di dalam itu, kalau ada muncul pembicaraan tentang kasus terkait dengan anggota PDIP, maka ketentuan pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berlaku. Artinya dinyatakan di situ pimpinan KPK tidak boleh bertemu secara langsung maupun tidak langsung kepada orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Pada saat itu mungkin PDIP mengatakan ada kasus Pak Muiz begitu? Emir Muiz. Nah, kalau sampai benar pernah terungkap kata-kata Emir Muiz akan kasusnya akan dipercepat atau diperlambat atau segala macam, ada kesaksian, ini sudah tentu melanggar ketentuan pasal 36. Pasal 36 pemidanaannya adalah pasal 65, sanksi pidananya adalah 5 tahun itu. Nah, itu kasus pidana. Tetapi kalau cuma hanya ingin menjadi, contohnya dia ingin menjadi wakil presiden secara politik, ini tidak ada unsur pidana. Yang ada adalah etik. Karena dalam kode etik itu, salah satu kode etik disebutkan pimpinan KPK
tidak boleh membawa diri atau membuka diri untuk kepada orang-orang lain untuk bertemu, bertatap muka atau memberikan sesuatu harapan-harapan atau mengharapkan harapan untuk menjadikan sesuatu. Artinya jadi itu dasarnya. Artinya ini memang harus dibuktikan nantinya. Apakah hanya etik saja atau ada pidananya juga di sana atau bahkan dua-duanya tidak ada sebetulnya? Nah, makanya saya katakan untuk membuktikan apakah ada kesalahan kode etik atau ada kesalahan unsur pemidanaan sebagaimana dimaksud pasal 36 Juntut 65 tadi, harusnya karena ini kan serangan sudah terbuka, betul bertubi-tubi disampaikan kepada Pak Abraham Samad dari PDIP dan teman-teman dari Pak Hasto dan rekan. Ini sudah memenuhi unsur pasal 310 atau 311 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik junto pasal 27 Undang-Undang Artinya kalau itu tidak terbukti ya? Ya, harusnya menurut saya Pak Samad harus mengambil reaksi dengan melaporkan kembali orang-orang yang menyatakan bahwasannya dia ada bertemu dengan, itu kan pencemaran. Pencemaran nama baik atau fitnah bahkan itu ya? Iya, unsurnya sudah terpenuhi di media lagi. Undang-undang IT sudah termasuk dalam pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Jadi nggak perlu takut kalau memang dia merasa tidak bersalah, langsung saja laporkan kembali. Karena dia kan penegak hukum dan pejabat negara. Penegak hukum dan pejabat negara yang dihina oleh siapapun, itu martabat dan wibawanya turun. Sehingga dia mempunyai kekuasaan menyerahkan kasusnya itu dilaporkan kepada kepolisian. Bukan hanya kekuasaan tapi juga hak sebetulnya untuk dibersihkan namanya. Iya, benar. Oke, ini kita ke Mas Terry dulu. Mas Terry, ini apa keyakinannya? Kok ini kayaknya memang betul-betul Abraham Samad ini memang banyak kejanggalan ya? Ya, jadi pertama-tama kami juga keberatan itu kalau dikatakan ada bidikan, ada serangan, kemudian juga ada politisasi, ada kriminalisasi. Kami ini PDI Perjuangan adalah yang membidani KPK. Zamannya Ibu Mega juga itu KPK lahir. Artinya harga mati melalui KPK sebagai pilot project, agenda pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus semakin kuat tentunya. Gitu. Iya, tapi juga jangan dilupakan bahwa banyak kader PDIP juga yang masuk ke tangan nggak apa-apa, KPK. itu konsekuensi. Ya. Siapa yang bersalah kan wajib bertanggung jawab di mata hukum gitu. Nah, yang ingin kita sampaikan pesannya adalah jangan sekali-sekali isu hukum ya dibiaskan menjadi kalimat-kalimat yang non hukum. Ada politisasi lah, ada kriminalisasi lah ya. Kita ini termasuk juga teman-teman pimpinan KPK harusnya semakin matang dan semakin dewasa. Permasalahan hukum ya dihadapi juga melalui instrumen hukum, melalui proses hukum, melalui mekanisme hukum dan berdasarkan hukum pula. Artinya menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK terkait laporan PDIP misalnya? Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Anda? Sebelum saya jawab itu, ya saya juga akan keberatan pada saat dibilang ini laporan PDIP. PDI Perjuangan sama sekali mesinnya mati, tidak bergerak sama sekali. Kami juga tidak melaporkan, kami juga tidak melakukan upaya hukum apapun. Yang dilakukan oleh Mas Hasto. Hanya konversi ya? Enggak. Yang dilakukan oleh Mas Hasto bukan PDI Perjuangan. Yang dilakukan Mas Hasto adalah selaku pribadi. Di kepolisian tadi pun Mas Hasto katakan, saya ini pribadi, saya ini bukan PLT Sekjen, saya ini tidak mengatasnamakan PDI Perjuangan. Mas Hasto didampingi oleh siapa? Saya hadir sendiri. Sebagai? Ya, sebagai kuasanya Mas Hasto. Kami pun hadir, ya tidak saya sebagai ketua Badan Bantuan Hukum kan tidak. Ya, saya hadir sebagai advokat mewakili klien saya namanya Hasto Kristianto. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting. Mas Hasto tadi ya datang itu bukan sebagai pelapor. Mas Hasto datang sebagai saksi. Dimintai keterangan ya. Yang hadir pada saat panggilan pertama, seketika itu juga beliau katakan saya ingin jadi warga negara yang baik, Terry. Saya ingin jadi contoh dan saya ingin slogan KPK itu dipakai, berani, jujur, hebat. Nah, kita akan sambung soal berani, jujur, dan hebat ini di segmen berikut nanti, Mas Eri.